Sore itu, cahaya matahari menguning lembut menembus celah jendela rumah Pak Haji Marzuki. Rumah besar bercat putih itu berdiri megah di tengah kampung, seolah menjadi simbol kekuasaan dan kehormatan. Di ruang tamu yang sejuk oleh hembusan kipas angin tua, duduklah Farid, menantu baru yang sederhana. Wajahnya teduh, mengenakan baju koko lusuh namun bersih, dan di tangannya tergenggam mushaf kecil yang kerap dibacanya di sela waktu. Pak Haji Marzuki hanya melirik sekilas dari balik koran yang ia pegang. Sorot matanya dingin. Di balik senyumnya yang tenang di depan warga, tersimpan penolakan yang tak pernah ia ungkapkan secara langsung pada putrinya, Siti, atau Farid sendiri. Baginya, pernikahan anak semata wayangnya dengan Farid adalah keputusan gegabah yang ditutup oleh dalih agama. "Farid, tolong ambilkan sandal bapak di depan ya," kata Pak Haji datar, tanpa menoleh. "Siap Pak Haji." Farid bangkit dengan sigap, tak menunjukkan keberatan sedikit pun. Ia keluar rumah dan berjalan menunduk. Sandal Pak Haji yang terletak di rak luar diambilnya dengan hati-hati. Meski hanya permintaan kecil, Farid melakukannya dengan penuh hormat. Ia paham betul bahwa menantu tetaplah anak di hadapan mertua. Ia tidak ingin mempermalukan istrinya, apalagi membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Namun, begitu Farid masuk kembali dan meletakkan sandal itu di dekat kaki mertuanya, Pak Haji malah berkata dengan senyum sinis, "Kamu memang cocoknya jadi pembantu, bukan imam keluarga." Farid terdiam. Senyum kecil tetap tersungging di bibirnya. Ia tak menanggapi sindiran itu, hanya mengangguk pelan dan kembali ke tempat duduk. Ia sudah terbiasa dengan yukapan-yukapan semacam itu. Sejak hari pertama ia masuk ke dalam keluarga ini, Pak Haji Marzuki tidak pernah terang-terangan melarang pernikahan mereka. Ia tahu kalau melawan secara frontal, anaknya bisa saja nekat menikah. Tanpa risk, maka ia memilih cara lain. Diam, namun menusuk perlahan. Ia memperlakukan Farid dengan baik di depan orang lain, namun meremehkannya dalam keseharian. Ia merasa Farid telah mencoreng nama baik keluarga yang selama ini ia jaga mati-mesin. "Mas Farid, mau minum teh?" tanya Siti dari dapur. Suaranya lembut dan penuh kasih. "Boleh, makasih ya," jawab Farid dengan senyum hangat. Pak Haji mendengus pelan. Dasar perempuan, makin dimanja makin kelewat batas. Laki-laki itu jangan dibiasakan dilayani terus. Ucapan itu jelas ditujukan pada Farid. Tapi lelaki muda itu tetap tak bereaksi. Dalam hatinya, ia menahan sabar. Ia tahu, pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tapi juga dua keluarga, dua dunia. Dan dunia Pak Haji adalah dunia yang penuh kebanggaan atas nama status sosial dan reputasi. Setiap sore, Farid selalu menyempatkan membantu pekerjaan rumah. Ia tak pernah merasa rendah untuk menyapu halaman, membersihkan saluran air, bahkan memandikan motor Pak Haji. Namun semua yang ia lakukan seperti tak pernah cukup untuk mencairkan hati mertuanya. "Rajin ya kamu," ujar Pak Haji suatu kali. Sambil menyeruput kopi, Farid sempat berpikir itu pujian. Sebelum kalimat berikutnya meluncur, "Rajin cari muka." Luka itu tak mengucur darah, tapi dalam. Farid menunduk, hanya menjawab pelan, "Saya hanya ingin jadi bagian yang baik dari keluarga ini, Pak Haji." Pak Haji tertawa pendek. "Bagian? Kamu ini cuma numpang. Jangan kira menikahi anak saya langsung bikin kamu jadi orang hebat di sini." Di mata Pak Haji, hanya orang yang punya gelar, rumah sendiri, dan usaha mapan yang layak disebut bagian dari keluarga. Farid hanya seorang guru ngaji di musyola kecil, tanpa warisan, tanpa koneksi, tanpa nama besar, hanya ketulusan yang ia miliki. Dan itulah yang tidak bisa dilihat oleh orang yang matanya terlalu silau oleh dunia. Malam harinya, saat semua sudah tenang, Siti duduk di samping Farid di kamar mereka. Ia menggenggam tangan suaminya dan berkata lirih, "Maaf ya Mas, ayah memang begitu. Tapi aku tahu Mas Farid orang baik." Farid membalas genggamannya. "Tak apa Dik,
Aku nggak pernah marah, aku cuma ingin Allah ridha. Kalau aku sabar, semoga suatu hari hati Pak Haji bisa berubah. Namun, jauh di luar kamar, di ruang tamu gelap yang hanya diterangi lampu dinding, Pak Haji masih duduk termenung. Di atas meja, koran terbuka pada halaman tentang tokoh masyarakat yang sedang naik daun. Dalam hati, ia merasa seharusnya anaknya menikah dengan pria dari kalangan seperti itu, bukan Farid, yang hanya bisa mengaji dan mengisi kultum di surau reyot. Ia tak sadar, di balik semua caciannya, justru kesabaran Faridlah yang perlahan-lahan mengikis topeng mulianya sendiri. Namun ia terlalu keras kepala untuk menyadarinya, terlalu tinggi rasa dirinya untuk melihat bahwa kadang manusia paling hina menurut dunia bisa jadi paling mulia di sisi Tuhan. Di balik dinding rumah besar itu, dua dunia terus bergesekan, kesabaran yang tulus melawan ego yang menolak runtuh. Dan tanpa disadari oleh Pak Haji, setiap sore yang ia habiskan untuk meremehkan menantunya adalah sore yang mendekatkannya pada ujian yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di lingkungan kampung itu, nama Pak Haji Marzuki selalu disebut dengan hormat. Sosoknya dikenal sebagai panutan warga, pemimpin takmir masjid, sekaligus penyambung suara dalam pengambilan keputusan masyarakat. Setiap kali ia melangkah ke pelataran masjid, orang-orang menyambut dengan senyum dan salam hangat. Sebagian bahkan menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Jubah putihnya selalu rapi, sorban dililitkan dengan mantap di bahu, dan tongkat kayu kecil yang ia bawa seakan mempertegas wibawa. Di balik penampilan religius itu, Pak Haji membangun citra sebagai seorang ulama kampung, pemurah, berilmu, dan tak pernah absen dari saf terdepan. Namun tak banyak yang tahu, topeng mulia itu menyembunyikan sesuatu yang jauh berbeda. Pak Haji, mohon bantuannya. Masjid kita butuh dana tambahan buat renovasi tempat wudhu, kata Pak Darto, ketua RT setempat. Pada suatu malam selepas pengajian, Pak Haji mengangguk mantap. Tentu, insya Allah saya bantu. Kumawayai, kita harus hati-hati sekerong. Jangan sampai uang masjid disalahgunakan oleh orang yang tidak jelas asal-usulnya. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi penuh makna terselubung. Beberapa orang di sekeliling mereka saling pandang, sadar siapa yang dimaksud oleh Pak Haji, menantunya sendiri Farid. Selama beberapa minggu terakhir, Pak Haji memang gencar menyebar bisik-bisik halus ke telinga orang-orang. Ia menyebut Farid sebagai pemuda berwajah alim, tapi numpang hidup. Bahkan menyiratkan bahwa Farid mendekati Siti hanya karena ingin mengangkat derajat sosialnya. Kata-kata itu memang tidak diucapkan secara terang-terangan, tapi cukup konsisten untuk menjadi bahan gosip di warung kopi dan musala. Anaknya pintar ngaji sih, tapi kerjaannya apa? Begitu celoteh Buati suatu pagi, katanya jadi guru ngaji di musala kampung sebelah. Paling dapat apa sih sebulan? Balas Pak Budi. Ucapan-ucapan semacam itu tak lahir dari ruang kosong. Semua bermula dari nada-nada halus Pak Haji yang membentuk opini tanpa disadari. Ia tak pernah langsung mencela Farid, tapi cukup dengan sindiran dan pembingkaian cerita, ia menanamkan benih keraguan di benak warga. Sementara itu, Farid tetap menjalani harinya dengan sabar. Ia tetap menjadi imam salat maghrib di musala kecil, tetap mendatangi anak-anak yang ingin belajar mengaji, dan tetap mencuci motor mertuanya setiap pekan tanpa keluhan. Pernah suatu malam, seusai pengajian, ia mendengar sekelompok jemaah membicarakannya di halaman masjid. Farid itu kayaknya cuma numpang enak hidup di rumah Pak Haji. Siti itu kan cantik dan anak orang kaya. Farid dapat durian runtuh lah. Farid hanya tersenyum kecil. Ia menunduk dan melangkah pergi pelan-pelan. Dalam hatinya, ia beristighfar. Ia tahu, tak ada gunanya membela diri di tengah orang yang sudah menghakimi. Allah Maha Tahu. Di dalam masjid, Pak Haji makin giat menunjukkan kepemimpinannya. Ia mulai memperketat peraturan dalam takmir, memutuskan siapa saja yang boleh memberi ceramah, bahkan mulai mengarahkan dana infak untuk kegiatan yang ia anggap penting. Warga yang melihatnya sebagai tokoh religius
tak banyak yang berani menyanggah. Setiap malam Jumat, saat pengajian rutin digelar, Pak Haji selalu berdiri di depan mimbar dengan suara lantang. Kita hidup ini harus jaga martabat, jangan sampai jadi beban bagi keluarga. Apalagi sampai menumpang hidup tapi merasa paling suci. Katanya suatu malam, menatap jamaah satu persatu. Farid, yang duduk di saf belakang, hanya menunduk. Ia tahu, kata-kata itu ditujukan padanya, tapi seperti biasa, ia tak menanggapi. Suatu hari, Pak Ustaz Rahim, seorang alim kampung yang sudah sepuh, mendekati Farid setelah salat subuh. Farid, katanya, lembut. Aku tahu apa yang kamu hadapi. Jangan goyah, nak. Orang yang sabar disakiti, insya Allah akan diangkat derajatnya. Tetap bersikap baik, biarkan Allah yang membalas. Farid terharu. Ustaz Rahim adalah sedikit dari orang yang memahami siapa dia sesungguhnya. Ucapan itu menjadi penguat di tengah angin tuduhan yang terus berhembus dari mulut mertuanya sendiri. Meski begitu, aura Pak Haji di mata masyarakat tetap tak tergoyahkan. Beberapa warga mulai meragukan Farid. Bahkan ada yang menyarankan Siti untuk menegur suaminya agar tidak terlalu sering ikut campur urusan masjid. Pak Haji bilang, biar urusan masjid diserahkan ke yang lebih berpengalaman, kata Bu Umi, tetangga mereka, pada Siti suatu pagi. Siti hanya mengangguk kecil. Ia tahu ayahnya mulai membatasi ruang gerak suaminya, bahkan di wilayah yang seharusnya milik semua umat. Di balik itu semua, Pak Haji merasa puas. Ia yakin, dengan perlahan, orang-orang akan memandang rendah menantunya. Dan itu akan membuat Farid merasa tak betah di rumahnya. Ia tak pernah berpikir bahwa cara yang ia tempuh telah mencemari tempat suci yang ia jaga selama ini. Di suatu sore yang gerimis, Farid duduk di teras rumah dengan mushaf di tangan. Siti menghampirinya dengan raut khawatir. Mas, kenapa ayah makin lama makin menjauh? Apa Mas merasa bersalah? Farid menutup mushafnya dan tersenyum lembut. Tidak, Dik. Aku justru merasa bersyukur karena setiap cercaan itu adalah kesempatan untuk bersabar. Dan setiap kesabaran, insya Allah, ada balasannya. Siti menendok, memeluk lengan suaminya. Di hatinya, ia menyesal karena tak mampu membela lebih jauh. Tapi ia tahu, suaminya bukan pria lemah. Ia hanya memilih jalan yang tidak banyak orang sanggup tempuh. Diam, dan tetap berbuat baik. Di sudut masjid, topeng Pak Haji masih terpasang rapi. Tapi sedikit demi sedikit, retaknya mulai terlihat di mata yang jujur. Dan waktu, seperti biasa, akan menjadi hakim yang tak bisa disuap oleh sorban. Dan hari Jumat itu, langit begitu cerah. Angin bertiup pelan, menyapu halaman masjid kampung yang telah ramai sejak pukul 11 siang. Para jemaah berdatangan perlahan. Sebagian duduk di bawah pohon rindang, sebagian lagi bercengkerama sambil menanti. Azan pertama dikumandangkan. Di antara mereka, terlihat wajah-wajah yang sudah akrab warga kampung yang tak pernah absen dari salat Jumat berjamaah. Namun, ada satu keributan kecil di serambi masjid. Pak Udin, pengurus masjid, tampak cemas. Ia mondar-mandir di depan pintu utama, memegang ponsel dengan wajah bingung. Khatib yang seharusnya datang dari kota, mendadak membatalkan kedatangannya karena kendala perjalanan. Gimana ini Pak Haji? Tanya Pak Udin dengan suara rendah. Sudah mepet waktunya, khatib belum juga datang. Pak Haji Marzuki yang duduk bersandar di tiang masjid, hanya menoleh perlahan. Kan bisa kamu aja yang gantiin. Pak Udin menelan ludah. Saya nggak sanggup Pak. Bacaan saya belum lancar, tapi ada Farid. Dia bisa, hafalannya kuat, bacaannya jelas, dan suaranya mantap. Sejenak, wajah Pak Haji mengeras. Farid, ucapnya datar. Iya Pak, dia juga sering isi kultum di musola kampung sebelah. Banyak yang suka dengerin. Pak Haji mendengus pelan, tapi tak menjawab. Ia tahu betul kemampuan menantunya itu. Namun justru karena itulah, ia tidak suka Farid berada di posisi yang bisa mengangkat namanya. Baginya,
Mimbar adalah simbol kehormatan, dan kehormatan itu seharusnya hanya milik orang yang pantas, bukan sekadar menantu miskin yang tinggal di rumahnya. Namun waktu terus berjalan. Azan pertama sudah dekat. Akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Pak Udin maju mendekati Farid yang sedang duduk di saf depan. "Farid," bisiknya, "Khatib kita nggak bisa datang. Bisa bantu jadi pengganti?" Farid terkejut. Ia mengangkat wajahnya perlahan, memandang Pak Udin dengan ragu. Tapi saya belum pernah jadi khatib di salat Jumat, Pak." "Kamu bisa, Nak. Bismillah aja. Allah bantu. Jamaah sudah nunggu, nggak ada waktu lagi." Farid menatap sajadah di depannya, lalu menarik napas dalam. Di dadanya ada keraguan dan ketakutan. Ia tahu berdiri di mimbar Jumat bukan perkara ringan, tapi ia juga sadar amanah tak selalu datang dalam kondisi siap. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Baik, Pak Udin, insya Allah saya coba." Tak lama kemudian, azan pun berkumandang. Masjid dipenuhi oleh jamaah yang duduk tenang, menanti khotbah dimulai. Beberapa ibu di luar pagar masjid juga ikut menyimak dari kejauhan. Ketika Farid berdiri di mimbar, banyak wajah yang terkejut termasuk Pak Haji. Ia menegakkan tubuhnya dari duduk bersandar, wajahnya kaku. Pandangannya tak lepas dari sosok menantunya yang kini berdiri di tempat yang selama ini ia anggap miliknya. Farid membuka khotbah dengan suara tenang, penuh ketegasan. Suaranya mengalun indah. Lantunan ayat suci di awal menggema lembut, menghunjam ke hati para pendengar. Setelahnya, ia mulai berbicara tentang keikhlasan dan makna kehormatan sejati. Seringkali kita mengira bahwa kehormatan itu berasal dari pakaian kita, gelar kita, atau dari siapa kita dilahirkan. Padahal, dalam pandangan Allah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, ujar Farid lirih, tapi cukup jelas untuk didengar semua jemaah. Kadang, orang yang kita anggap rendah, justru lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan bisa jadi, orang yang merasa tinggi di dunia, di akhirat kelak justru hina. Kata-kata itu seakan menusuk. Beberapa jemaah terlihat terdiam. Ada yang mengganggak-gangguk perlahan, seolah merasa tersindir oleh isi khotbah yang begitu jujur dan reflektif. Namun di saf kanan, Pak Haji menggenggam tongkatnya erat-erat, wajahnya menegang. Baginya, khotbah itu bukan sekadar ceramah, tapi seperti sindiran pribadi yang menyudutkannya. Walaupun Farid sama sekali tidak menyebut nama atau arahkan pesan secara langsung. Kebanyakan orang pandai menilai manusia dari apa yang tampak, lanjut Farid. Tapi Allah melihat hati, melihat amal. Maka berhati-hatilah dari merasa lebih mulia hanya karena kita memiliki lebih banyak dunia. Kalimat itu menggetarkan ruang. Beberapa jamaah mulai meneteskan air mata. Khotbah Farid tidak lantang, tapi dalam, tidak panjang, tapi menyentuh hati. Saat salat Jumat dimulai, Farid memimpin dengan suara merdu. Setiap bacaan terasa khusyuk. Bahkan anak-anak yang biasanya ribut di belakang, kali ini diam mengikuti. Banyak dari jemaah yang usai salat langsung menyalami Farid. Beberapa bahkan memeluknya hangat. "Masya Allah, khotbahmu barusan bikin hati saya bergetar," ujar Pak Harun, pedagang sembako yang biasa duduk di barisan belakang. "Benar, kita sering lupa diri. Kamu tadi seperti nyadarkan saya," tambah yang lain. Farid hanya tersenyum dan menunduk. Ia tak ingin dipuji, ia hanya ingin menyampaikan apa yang benar. Namun, dari kejauhan, Pak Haji memperhatikan semua itu dengan wajah penuh amarah yang ia tahan. Ia merasa diremehkan. Baginya, kehormatan yang selama ini ia genggam di masjid telah dirampas oleh menantu yang menurutnya tidak sepadan. Setelah salat usai, Pak Haji berjalan meninggalkan masjid lebih dulu. Langkahnya cepat, wajahnya tetap tersenyum, tapi dalam hatinya terbakar. Ia merasa posisi, wibawa, dan hormat dari warga perlahan berpindah ke Farid gara-gara anak itu. "Semua orang jadi lupa siapa aku sebenarnya," geramnya dalam hati. Sepanjang jalan
Warga yang biasa menyapa Pak Haji dengan ramah, kini justru lebih dulu menyalami Farid. Pak Haji melihat semua itu, dan itu menambah bara di dadanya. Ia merasa menantunya tak sekadar mencuri anaknya, tapi kini mencuri pula panggungnya. Tak boleh dibiarkan, gumamnya lirih. Anak itu harus tahu tempatnya. Sementara itu, Farid tetap berjalan di belakang. Wajahnya tenang. Ia tak tahu apa yang sedang dirancang di hati mertuanya. Yang ia tahu, hari itu adalah hari ketika ia diberikan amanah, dan ia hanya berusaha menjaganya sebaik mungkin. Namun bagi Pak Haji, hari itu adalah awal dari penghinaan yang tak bisa ia biarkan. Dan, dalam pikirannya, kehormatan hanya bisa dikembalikan dengan cara yang lebih keras. Terik matahari masih menyengat ketika para jemaah perlahan meninggalkan masjid. Setelah salat Jumat, angin siang menyapu pelataran yang kini dipenuhi suara obrolan ringan. Sebagian jamaah menyalami Farid dengan wajah sumringah, memuji khotbah yang baru saja mereka dengar. Suasana itu tenang dan bersahabat, namun tidak bagi satu orang. Pak Haji Marzuki berdiri di pojok pelataran, diam-diam memperhatikan dari balik pilar masjid. Wajahnya tegang, pandangannya tajam menusuk ke arah Farid yang dikelilingi beberapa warga. Setiap kali tangan Farid dijabat, setiap senyum yang ditujukan padanya terasa seperti duri menusuk hati Pak Haji. Masya Allah, khotbah barusan luar biasa, Mas Farid. Nggak nyangka, kamu bisa ngomong sebijak itu, kata Pak Rahmat, seorang jamaah tua yang biasanya pendiam. Farid tersenyum, menunduk hormat. Alhamdulillah Pak, itu semua dari Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Mendengar itu, dari kejauhan, dada Pak Haji makin bergemuruh. Baginya, Farid bukan sedang menyampaikan nasihat, melainkan mengambil tempat yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya di mata warga. Semakin banyak pujian diterima menantunya, semakin hilang wibawa yang ia bangun selama puluhan tahun. Lalu matanya menatap ke arah selokan kecil di samping masjid. Air kotor berwarna coklat kehijauan mengalir lambat, meninggalkan bau tak sedap yang menyebar saat ditiup angin. Di dekat situ ada ember bekas, biasa digunakan untuk membersihkan teras. Sekilas, Pak Haji melirik ke sekitar. Beberapa warga sudah berjalan pulang. Sebagian masih mengobrol di dekat pintu gerbang. Namun perhatian mereka tidak tertuju padanya. Secepat kilat, ia mengangkat ember, menundukkannya ke selokan, dan memenuhi wadah itu dengan air got kotor. Bau busuk langsung menyeruak. Tetapi Pak Haji tak peduli. Matanya hanya tertuju pada satu, sosok Farid yang kini sedang berdiri menyimpan sandal di rak kayu. Langkah Pak Haji cepat dan pasti. Ember itu ia angkat tinggi-tinggi. "Ini dia orang yang sok suci itu," teriaknya lantang. Semua kepala menoleh. Tanpa sempat ada yang bereaksi, "Viewer," air got kotor mengguyur tubuh Farid dari kepala hingga kaki. Pakaian putih yang ia kenakan setelah salat kini basah, berlendir, dan berbau menyengat. Jamaah terdiam. Tak ada yang menyangka, di tengah hari Jumat, di pelataran masjid, seorang Pak Haji bisa melakukan tindakan sekeji itu. "Sok alim kamu," teriak Pak Haji. Wajahnya merah, suaranya menggema. "Baru bisa khutbah sekali, udah besar kepala. Siapa kamu berani berdiri di mimbar itu?" "Hah, itu tempat orang-orang yang punya ilmu, bukan menantu numpang hidup." Farid berdiri diam. Air coater menetes dari rambut dan jubahnya. Wajahnya pucat, tapi tenang. Ia tidak membalas. Ia tidak marah. Ia hanya menunduk sedikit, lalu menatap Pak Haji dengan pandangan datar. Bukan dendam yang terpancar, melainkan iba. Suasana di pelataran mendadak sunyi. Angin berhenti. Beberapa anak kecil yang tadinya berlari-lari, kini mendekat ke orang tuanya. Seorang ibu menutup mulutnya, terkejut. Pak Udin, yang baru keluar dari dalam masjid, menghampiri dengan wajah kaget. "Pak Haji, astagfirullah. Ini kenapa Pak?" "Dia harus tahu diri Udin," bentak Pak Haji. "Dia itu siapa?" "Cuma guru ngaji kampung, nggak pantas
Dia jadi khatib, jangan samakan dia dengan orang macam saya. Pak Udin menatap Farid lalu Pak Haji, lalu kembali ke Farid yang masih diam di tempat, menahan bau dan pandangan dari puluhan pasang mata. Tiba-tiba Pak Rahmat angkat bicara. Pak Haji, ini pelataran masjid, ini hari Jumat, dan Farid nggak salah apa-apa, dia cuman menggantikan khatib yang nggak bisa datang. Betul Pak? Tambah Pak Darto. Si ketua RT, pelan tapi tegas. Tadi khutbahnya bagus, menyejukkan. Banyak yang terharu. Kalau memang ada yang tersinggung, mungkin bukan karena isi khutbahnya, tapi karena hatinya yang sedang kotor. Pak Haji melotot. Maksud kalian apa? Kalian membela dia, menantu saya sendiri, berani menusuk dari belakang. Farid akhirnya berbicara, suaranya rendah, tapi cukup terdengar. Saya tidak pernah berniat menusuk siapa-siapa. Pak Haji, saya hanya menjalankan amanah. Tidak lebih. Saya tidak minta disanjung. Bahkan kalau saya tahu ini menyakiti perasaan Bapak, saya lebih baik mundur dari awal. Pak Haji terdiam. Entah kenapa, kalimat itu justru membuat dadanya makin panas. Ia merasa disindir, diperlemah, dan dipermalukan oleh sikap sabar menantunya sendiri. Farid memandang warga satu persatu, lalu berkata, "Maafkan saya atas kekacauan ini, saya akan pulang. Saya akan bersihkan diri dulu." Ia menunduk hormat, kemudian berjalan meninggalkan pelataran masjid. Tubuhnya masih basah dan bau, namun langkahnya ringan. Tak satu pun kata kasar keluar dari mulutnya. Tidak juga hinaan, tidak juga pandangan benci. Beberapa warga memperhatikan Farid dengan penuh rasa. Sementara itu, Pak Haji masih berdiri di tempatnya. Ember kosong di tangannya kini terasa berat. Tatapan orang-orang bukan lagi hormat melainkan bingung dan was-was. Pak Ustadz Rahim yang sepuh akhirnya berjalan mendekat. Ia menatap Pak Haji dalam-dalam. Pak Haji, katanya lirih, saya tak sangka ini keluar dari orang seperti Anda. Tak ada satupun alasan di dunia ini yang membenarkan perbuatan tadi. Dan kalau itu dilakukan karena merasa lebih tinggi di mata Allah, maka justru itulah bentuk kesombongan paling nyata. Pak Haji terdiam. Tangan yang memegang ember perlahan gemetar, tapi mulutnya masih terkunci oleh harga diri yang tak mau runtuh. Satu persatu jamaah meninggalkan pelataran. Suara mereka tak seceria tadi. Tak ada lagi obrolan ringan atau pujian terhadap khutbah. Hanya keheningan yang tertinggal dan bau air got yang masih menyebar di lantai keramik. Dan di sudut masjid yang teduh, bayangan Pak Haji mulai retak-tak lagi berdiri setegak sebelumnya. Petang belum tiba sepenuhnya, namun langit di atas kampung mendadak berubah muram. Awan-awan kelabu menggulung cepat seperti amarah yang terpendam lama, dan kini mencari celah untuk meledak. Cahaya matahari yang semula hangat, perlahan tertelan oleh gelap yang merayap diam-diam. Suasana di sekitar masjid menjadi lengang, tak ada suara burung, tak ada anak-anak yang berlarian seperti biasa. Hanya angin kencang yang membawa debu dan aroma tanah basah yang belum turun hujan. Masjid tua itu berdiri, kokoh, di tengah kekosongan suasana. Di dalamnya, hanya ada beberapa jemaah yang hendak mengambil air wudhu untuk salat asar. Di antara mereka, Pak Haji Marzuki berjalan pelan. Tongkatnya menggatuk-getik ke lantai serambi. Wajahnya tampak lebih gelap dari biasanya. Bukan karena cahaya, melainkan karena batinnya yang resah. Setelah insiden di siang hari tadi, tak ada satupun orang yang menyapanya. Tak satupun jemaah yang berani mendekat. Mereka hanya menatap sekilas, lalu menunduk dan bergegas menjauh. Beberapa di antara mereka berbisik pelan, namun cukup untuk Pak Haji merasa tatapan itu bukan lagi hormat, tapi curiga. Sekilas, ia bahkan mendengar satu dua kata yang membuat telinganya panas. Azab, teguran dari Allah. Ia pura-pura tak dengar, tapi tubuhnya tak bisa membohongi ketegangan yang menghantui. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Padahal, udara di luar sedang sejuk, dan angin bertiup kencang. Langkah Pak Haji terhenti di samping tempat wudhu. Ia menunduk,
mengambil gayung, dan hendak menyiramkan air ke tangan. Namun saat air pertama menyentuh kulitnya, ia terkejut. Astagfirullah, tangannya seperti terbakar. Ia jatuhkan gayung itu. Air muncrat ke ubin. Wajahnya menegang, matanya menatap telapak tangannya yang kini memerah seperti iritasi hebat. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi ketika ia mengangkat kaki untuk membasuh, lututnya tiba-tiba lemas. Bruk! Pak Haji terjatuh ke lantai. Suara tubuhnya menghantam ubin menggema di tempat wudhu yang kosong. Tongkatnya menggelinding menjauh, kepalanya terbentur pelan. "Pak Haji!" teriak salah seorang jemaah yang melihat kejadian itu dari kejauhan. Beberapa orang bergegas mendekat. Saat mereka menolong Pak Haji duduk, salah seorang menunjuk ke lantai. Air got yang sempat digunakannya menyiram Farid siang tadi, kini menggeler dari arah selokan kecil dan mengepung tubuh Pak Haji yang masih terduduk lemas. Air itu berbau anyir, dan meski tampak sepele, baunya terasa lebih menyengat dari sebelumnya. Seorang pemuda muda, Salman, yang baru selesai wudhu, berkata pelan, "Itu air got dari tempat tadi siang bukan?" Tak ada yang menjawab, tapi semua mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Kulit di leher dan tangan Pak Haji mulai tampak mengelupas kecil-kecil, seperti terbakar matahari. Tapi ini bukan luka biasa. Di beberapa bagian, muncul ruam-ruam kemerahan yang melepuh seperti bisul yang hendak pecah. Pak Haji meringis. "Sadik, panas, panas, tubuh saya." Ia mencoba berdiri, tapi kedua kakinya tak lagi bisa menahan beban. Keringat membasahi wajahnya, kini bercampur dengan ketakutan yang mulai menjalar. Ia memandang ke sekeliling, berharap ada yang menenangkannya, tapi justru beberapa warga mulai menjauh pelan-pelan. Pak Udin, yang datang paling akhir, mendekat dengan hati-hati. "Pak Haji, sabar, ayo kita ke ruang belakang, kita bantu bersihkan luka ini." Tapi Pak Haji menggeleng keras. "Jangan sentuh aku, jangan." Ia merasa tubuhnya asing, seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Rasa panas itu semakin menjadi, dan kulit di lengannya kini terlihat menghitam. Ia memandang telapak tangannya sendiri bergetar, membengkak, dan membiru. Dari langit, guruh terdengar sekali. Hanya sekali, tapi cukup mengguncang. Azan asar pun mulai berkumandang. Suaranya tak sekencang biasanya. Muadzin pun terdengar sedikit gemetar ketika menyerukan kalimat suci itu. Dan di pelataran masjid, Pak Haji duduk terbungkuk. Wajahnya menghadap tanah, sementara air got terus mengalir, membasahi kakinya yang kini sulit digerakkan beberapa warga. Tak kuasa menahan ucapan. Ini bukan biasa, Pak. Jangan-jangan ini balasan dari Allah atas apa yang dia lakukan ke Farid tadi siang. Masya Allah. Azab datang cepat sekali. Pak Haji mendengar bisikan itu, dan untuk pertama kalinya, sorban yang ia kenakan terasa begitu berat. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha berdiri, namun tubuhnya tak mau diajak kompromi. Ia menatap ke langit yang semakin gelap, awan seolah menggulung di atas masjid, membuatnya merasa terkepung dari segala arah. Tidak mungkin. Lirihnya nyaris seperti bisikan putus asa. "Aku hanya menjaga kehormatan. Dia yang mencuri semuanya dari aku." Pak Udin mencoba menenangkan. "Pak Haji, mohon istighfar. Mari kita masuk dulu. Kita periksa luka Bapak." Tapi Pak Haji hanya menggeleng pelan. Matanya mulai merah. Bibirnya bergetar. Dalam keheningan itu, ia merasa ada sesuatu yang mencengkeram dadanya. Bukan hanya sakit fisik, melainkan tekanan batin yang tak tertahankan. Warga yang biasa memujanya, kini hanya berani berdiri jauh-jauh. Tidak ada tangan yang membantu, hanya tatapan antara takut, bingung, dan iba. Langit di atas masjid seperti mengerti. Angin berhenti sejenak, lalu turun gerimis tipis yang menyapu ubin pelataran. Aroma tanah bercampur bau air got yang masih membekas di tubuh Pak Haji. Ia menatap air itu sejenak, seolah menyadari air yang ia gunakan untuk menghinakan orang lain kini menjadi saksi kehinaannya sendiri. Azan,
Selesai. Suara terakhir dari muazin menggema di sela hujan tipis. Pak Haji masih terduduk, tak sanggup berdiri, dalam keheningan. Hanya satu suara yang terdengar di dalam hati warga yang menyaksikan. Semuanya, inikah balasan dari Allah yang datang tanpa menunggu esok? Malam turun pelan-pelan, membawa sunyi yang menyelimuti masjid kampung. Lampu-lampu temara menyala di serambi, menciptakan bayangan panjang di sela tiang-tiang tua. Angin malam hanya berhembus lirih, namun menyusupkan hawa dingin yang merambat ke pori-pori. Pak Haji Marzuki duduk bersandar di dinding luar masjid. Wajahnya pucat, matanya sayu. Sejak jatuh menjelang asar tadi, tubuhnya terasa kaku. Kulitnya berubah dari kemerahan menjadi keunguan, kemudian menghitam di beberapa bagian. Aroma menyengat bau amis bercampur busuk perlahan, mulai menguar dari sela pakaiannya yang masih basah oleh air got siang tadi. Beberapa warga masih berada di dalam masjid untuk salat maghrib, tapi tidak satu pun dari mereka yang menoleh ke arah Pak Haji. Tak ada sapaan, tak ada pertolongan, yang ada hanya jarak. Pak Haji mencoba berdiri. Kakinya gemetar, nafasnya terengah, seperti paru-parunya dicekik dari dalam. Tapi dengan susah payah, ia menapakkan kaki di ambang pintu masjid. "Ya Allah, aku ingin sholat," bisiknya. Namun saat langkah kakinya melewati batas tikar masjid, tubuhnya terguncang, seolah ada sesuatu yang menghentaknya mundur. Ayat, kepalanya membentur tiang kayu di depan pintu. Napasnya terhenti sejenak, lalu kembali megap-megap. Ia menatap lantai masjid dengan mata memohon, seperti anak kecil yang ditinggalkan ibunya. Ia coba lagi, kali ini dengan menyeret kaki. Tapi saat tangan kirinya menyentuh karpet masjid, rasa panas menjalar cepat ke kulitnya. "Astagfirullah," jeritnya. Telapak tangannya melepuh dalam sekejap. Ia terjatuh ke belakang, mendesis pelan sambil menggigit. Bibirnya menahan sakit. Dari dalam masjid, seorang anak kecil melihat kejadian itu dan segera memanggil ayahnya. Pak Haji terduduk, menggigil. Tangan kanannya menutup luka di telapak kiri yang kini mulai menghitam. Tubuhnya goyah, tapi hatinya lebih goyah lagi. Ia menatap ke arah mimbar masjid tempat yang selama ini ia anggap sebagai singgasananya. Kini mimbar itu terasa begitu jauh, tak terjangkau. Beberapa jemaah mulai keluar usai salat. Mereka hanya melirik sekilas, lalu menandok, mempercepat langkah. Tak lama kemudian, datanglah Farid. Farid melangkah pelan, membawa kantong plastik berisi salep dan air hangat. Ia baru pulang dari apotek kecil di ujung jalan setelah mendengar kabar tentang Pak Haji. "Assalamualaikum Pak Haji," sapa Farid lembut. Pak Haji menoleh, matanya langsung menyipit marah. "Kau lagi? Untuk apa kau kesini? Mau pamer kepura-puraanmu?" Farid terdiam sejenak, lalu meletakkan bungkusan itu di samping Pak Haji. "Saya kesini bukan untuk membalas, Pak. Tapi karena saya menantu Bapak, dan kewajiban saya adalah tetap berbakti. Pergi, aku tak sudi disentuh tangan najismu itu. Kau bukan siapa-siapa, kau hanya penumpang hidup." Farid masih diam, hatinya seperti digores, namun ia tetap berdiri tegak. "Bapak butuh pertolongan, setidaknya biarkan saya bersihkan luka Bapak." Namun Pak Haji menggeram, matanya merah seperti terbakar amarah yang tak bisa diredam. "Sudah, jangan, masjid ini pun tak sudi aku masuk, apalagi kau pengkhianat. Kau rebut tempatku, kau ambil kehormatan yang aku bangun puluhan tahun." Farid menghela napas, menunduk. Ia tahu, tak ada kata yang bisa menyentuh hati yang telah membatu. Ia hanya menatap tubuh Pak Haji yang semakin kurus, pakaiannya lusuh, kulitnya penuh luka. Dari balik masjid, beberapa jemaah mulai menutup jendela. Angin malam membawa aroma busuk dari arah Pak Haji. Bau itu begitu menyengat, membuat beberapa orang menahan napas. Pak Haji sendiri mulai mencium bau itu dari tubuhnya. Ia memandang tangan dan kakinya yang menghitam, seperti
membusuk perlahan. Daging di siku kirinya mulai terbuka, meneteskan cairan pekat kekuningan. Ia menangis. Tangis yang tak bersuara, hanya air mata yang jatuh. Perlahan. Apa aku sudah sehina ini di mata Tuhan? Gumamnya. Farid melangkah pelan, mengambil air hangat dari bungkusan, lalu membasuh lantai di sekitar Pak Haji. Tapi, saat ia hendak mengelap luka di tangan Pak Haji, lelaki tua itu menepis dengan kasar. "Jangan sentuh aku," teriaknya. Kau hanya membuat semua ini lebih buruk. Pergi." Farid menunduk, memungut kembali kain lap yang jatuh. "Baik, Pak, kalau itu maumu." Ia berdiri, menatap ayah mertuanya sekali lagi, lalu perlahan menjauh, meninggalkan bungkusan itu. Pak Haji kini sendirian. Angin semakin dingin. Di langit, bulan tertutup awan. Suara jangkrik pun berhenti. Suara-suara kehidupan pelan-pelan sirna. Pak Haji terbaring lemas di pelataran masjid. Tubuhnya tak mampu bergerak. Matanya terbuka, menatap kubah masjid yang menjulang di atasnya. Tapi ia tak bisa masuk, seolah masjid itu menolaknya. Seolah rumah Allah pun muak dengan kemunafikannya. Tubuhnya mulai menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Ketakutan yang datang dari dalam, dari dosa, dari kesombongan yang selama ini ia pelihara. Dan di tengah malam yang semakin sunyi, bau busuk makin menyebar. Dari tubuh seorang haji yang dulu diagungkan, kini tak mampu menyentuh karpet masjid. Dan orang-orang pun mulai bertanya dalam hati, masih adakah taubat untuk hati yang menolak kebenaran? Langit masih gelap, tetapi waktu menunjukkan hampir tiba fajar. Angin subuh berhembus pelan, membawa aroma tanah lembab sisa hujan semalam. Di kampung itu, masjid tua yang berdiri megah di tengah desa, masih menyala dengan lampu kuning remang. Dari terosnya tepat di serambi masjid, sosok tubuh renta tergeletak kaku. Pak Haji Marzuki, mantan tokoh yang dulu disegani, kini hanya tubuh lemah berselimut kain tipis. Tubuhnya pucat dan basah oleh embun dini hari. Kulitnya tampak menghitam. Di beberapa bagian terutama di telapak tangan, siku, dan bagian betis, luka-luka terbuka seperti melepuh, mengeluarkan cairan aneh yang mengering menjadi kerak gelap di permukaan kain sarungnya. Beberapa warga yang hendak datang lebih awal untuk salat subuh kaget mendapati pemandangan itu. "Astagfirullah. Itu Pak Haji." "Ya Allah," ujar Pak RT dengan suara tercekat. Tangannya langsung menutupi mulut. "Kenapa beliau di sini? Badannya kok begini?" tanya warga lain yang ikut mendekat. Tapi menahan langkah ketika mencium aroma busuk samar yang mulai tercium dari arah tubuh Pak Haji Farid, yang baru tiba membawa sajadah dan pakaian salat, langsung berlari kecil saat melihat kerumunan. Melihat sosok yang terbaring, langkahnya terhenti, wajahnya tak berubah, tenang, seperti biasa. Namun ada kepedihan yang mengendap dalam tatapannya. "Bapak," bisiknya. Ia berlutut di sisi tubuh Pak Haji, lalu menyentuh pergelangan tangannya. Masih ada nadi. Meski lemah, mata Pak Haji sedikit terbuka, tapi pandangannya kosong. Spibernia bergerak-gerak tak jelas, seolah ingin mengucap sesuatu, tapi tak mampu mengeluarkan suara yang utuh. Beberapa saksi yang melihat dari dekat berkata kemudian bahwa wajah Pak Haji saat itu seperti berubah, tidak lagi penuh angkuh dan keras, tapi tampak menyesal. Namun, ia tak bisa lagi berbicara. Tenggorokannya hanya mengeluarkan napas berat, seperti ingin minta maaf. Namun lidahnya tak sanggup menyampaikan. "Pak Haji, ini Farid, menantu Bapak," ucap Farid lembut, sembari menyeka keringat dingin dari dahi pria tua itu. Astagfirullah, astagfirullah, lirih Farid sembari menggenggam tangan yang pernah menampar harga dirinya di hadapan jemaah. Dalam keheningan subuh yang mulai menggeliat, Farid merapatkan tubuh Pak Haji dengan pelan, menyelimuti tubuh renta itu dengan kain. Namun tak lama, suara napas berat itu terhenti.
hanya diam, hanya dingin. Pak Haji Marzuki telah menghembuskan napas terakhirnya di serambi masjid. Rumah Allah yang selama ini ia jadikan panggung, kini menjadi saksi akhir dari kehidupan yang penuh kesombongan. Farid tidak menangis, ia hanya menunduk lama, lalu mengangkat wajah dan beristighfar. Dengan tangan gemetar, ia segera mengambil air dari tempat wudhu, lalu memandikan jasad ayah mertuanya itu sendiri. Tanpa bantuan siapapun, tak ada warga yang berani menyentuh tubuh itu. Rasa takut dan trauma akan kejadian beberapa hari terakhir membuat mereka mundur. Tapi Farid tetap teguh. Ia menyabuni perlahan, membersihkan luka-luka yang membusuk dengan hati-hati. Ia menutup bagian yang rusak dengan kain, lalu mengazankan di telinga jenazah, sebagaimana yang ia lakukan pada orang-orang tercinta. Allahu Akbar. Suara azan lirih Farid menggema di sela udara subuh yang makin terang. Beberapa jemaah tak kuasa menahan tangis, bukan karena kehilangan, tapi karena pelajaran besar yang terasa mengiris dada. Seseorang yang begitu tinggi di mata manusia bisa jatuh secepat kilat di hadapan Tuhan. Pagi harinya, berita kematian Pak Haji menyebar cepat ke seantero kampung. Warga berdatangan ke masjid, bukan untuk melihat jenazah, tapi lebih karena takjub akan apa yang terjadi. Obrolan terdengar lirih dari berbagai penjuru. Aku lihat sendiri, semalam dia ditolak masuk masjid. Seperti ada yang mendorong dia keluar. Bahkan, sejak Jumatan kemarin, lihat sendiri kan? Dia siram Farid pakai air got. Di depan semua orang. Kalau bukan karena Farid, jenazahnya mungkin tak ada yang urus. Ini nyata loh. Bukan cuma cerita dongeng. Azab itu ada. Spoken di rumah Allah. Wajah-wajah para warga tampak muram. Tak ada yang berani bersuara lantang. Semuanya berbisik. Seperti takut mengulang dosa yang sama. Merasa paling benar, paling suci, paling layak memegang kebenaran. Prosesi pemakaman berjalan singkat, tak banyak yang hadir, hanya beberapa orang yang datang tanpa membawa takziah. Hanya kewajiban fardu kifayah. Farid tetap memimpin salat jenazah dengan suara tenang dan hati berserah. Tak ada sanjungan, tak ada pujian, tak ada gelar kehormatan. Hanya seorang lelaki yang dulu menolak minta maaf, kini terbujur dalam kain kafan. Tak bisa memilih siapa yang mengurusnya. Setelah dikubur, Farid duduk di sisi pusara, berdoa dalam diam. Istri Faridanisa menangis pelan. Ia tak pernah menduga, ayah yang ia hormati, ternyata menyimpan begitu banyak kebencian dalam dirinya. Bahkan kepada suami yang ia cintai, Farid menggenggam tangan Anissa. Semoga Bapak diampuni. Meski tak sempat meminta maaf, ucap Farid pelan. Anissa mengangguk lirih, air matanya tak berhenti mengalir. Kamu tetap memuliakan Bapak sampai akhir, padahal dia tak pernah memuliakanmu. Farid hanya tersenyum kecil. Saya bukan melakukan ini karena dia baik, tapi karena saya tidak mau membalas dengan keburukan. Di sekeliling mereka, para warga mulai membubarkan diri. Tapi kesan dari kejadian itu tak akan mudah hilang. Sebuah azab yang begitu terang, nyata, dan telanjang di hadapan semua orang. Bukan hanya karena siraman air got, tapi karena kesombongan yang ditumpuk di balik sorban dan baju koko. Sejak hari itu, banyak warga kampung yang berubah. Suasana masjid menjadi lebih damai. Tak ada lagi yang merasa paling tinggi. Farid diminta menjadi imam tetap, tapi ia menolak. Memilih hanya menjadi bagian dari jamaah. Yang utama bukan siapa yang di depan, katanya, tapi siapa yang ikhlas di hati. Kisah Pak Haji Marzuki pun menjadi pelajaran. Dosa tak selalu dibalas di akhirat. Ada kalanya Allah membukanya di dunia, tepat di tempat yang dulu diagungkan dengan kebanggaan palsu. Dan semua orang pun tahu ketika Allah sudah membongkar aib seseorang di rumahnya sendiri. Tak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi.